Kisah nyata horor pesugihan penjual gulai kambing di Yogyakarta tumbal persembahan kepala kambing. Di sebuah sudut kecil Yogyakarta, di mana aroma rempah dan suara deru kendaraan bercampur menjadi satu, hiduplah Bu Miran. Seorang janda berusia 32 tahun yang baru saja kehilangan suaminya, Pak Haris, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Kini, semua beban keluarga terletak di pundaknya. Dengan dua anak, Arman yang berusia 12 tahun dan Tari yang baru berusia 6 tahun, Bu Miran berusaha sekuat tenaga untuk menghidupi mereka. Setiap pagi, Bu Miran bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan bahan-bahan untuk gulai kambing, masakan khas yang diwarisi dari ibunya. Warung kecilnya, yang terletak di depan rumah, menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Namun, setiap hari terasa semakin berat. Persaingan dengan pedagang lain yang juga menjual gulai kambing membuatnya kesulitan menarik pelanggan. Ia sering kali pulang dengan sisa makanan yang tidak terjual dan uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli beras. Di tengah kesibukan berjualan, Bu Miran sering teringat akan suaminya. Kenangan indah saat mereka bersama mengelola warung itu kini menjadi bayangan yang menyakitkan. Arman, anak sulungnya, mulai merasakan beban yang ditanggung ibunya. Ia sering membantu menjaga warung saat Bu Miran harus pergi ke pasar untuk membeli bahan. Sementara itu, Tari, yang masih kecil, hanya bisa bermain di sudut warung, tidak mengerti betapa sulitnya hidup yang dijalani ibunya. Suatu sore, saat Bu Miran duduk di depan warung, ia melihat tetangganya, Embok Narti, yang dikenal sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal mistis. Embok Narti sering membicarakan tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat. Walau Bu Miran tidak percaya sepenuhnya, rasa putus asa membuatnya tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Bu Miran, kalau usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil, kenapa tidak mencoba cara lain? Pesugihan bisa jadi solusi, kata Embok Narti dengan nada penuh misteri. Mendengar kalimat itu, hati Bu Miran bergetar. Ia tahu bahwa pesugihan melibatkan hal-hal yang tidak biasa, tetapi pikirannya dipenuhi dengan gambaran masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ia membayangkan Arman dan Tari yang bisa bersekolah dengan baik, tidak lagi merasakan kesulitan seperti sekarang. Dalam pikirannya, Bu Miran mulai mempertimbangkan ide itu, meskipun ada rasa ragu dan takut yang menyelimuti. Malamnya, saat anak-anak tertidur, Bu Miran duduk sendirian di teras rumah, merenungkan hidupnya. Ia mencatat semua pengeluaran yang harus dipenuhi, sewa rumah, biaya sekolah Arman, dan kebutuhan sehari-hari. Setiap angka yang ditulisnya membuatnya merasa semakin tertekan. Dalam keputusasaan, ia mulai berpikir, apakah aku benar-benar harus mengambil jalan ini? Apakah ada pilihan lain? Rasa takut dan harapan berkelindan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar, tetapi situasi yang dihadapi membuatnya merasa terjebak. Ia mencoba membayangkan wajah anak-anaknya ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kebahagiaan mereka adalah prioritas utamanya. Pagi berikutnya, saat membuka warung, Bu Miran merasakan dua hal yang berlawanan, harapan dan ketakutan. Pelanggan datang silih berganti, tetapi tidak ada yang membeli gulai kambingnya. Dalam hati, ia berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk. Mungkin, hanya mungkin, pesugihan bisa menjadi cara untuk mengubah nasibnya. Dengan pikiran yang berat, Bu Miran melangkah menuju keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesugihan adalah jalan yang gelap, tetapi dalam bayang-bayang harapan untuk masa depan anak-anaknya, ia merasa tidak ada pilihan lain. Ia harus berjuang, bahkan jika harus menempuh jalan yang berbahaya. Setelah malam yang penuh renungan dan keraguan, Bu Miran bangkit dengan tekad untuk mencari perubahan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan seperti ini. Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk menemui Embok Narti, tetangganya yang pernah menyarankan tentang pesugihan. Pagi itu, Bu Miran berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah Embok Narti. Suasana Yogyakarta yang cerah tidak menghapus bayangan gelap di pikirannya. Ia merasa seolah melangkah menuju suatu dunia yang tidak dikenal,
penuh rahasia dan risiko. Saat sampai, ia mengetuk pintu dan disambut oleh Embok Narti yang tersenyum misterius. "Bu Miran, ada apa? Sepertinya wajahmu terlihat berbeda," kata Embok Narti, mengamati ekspresi cemas di wajah Bu Miran. "Bu Narti, saya ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan yang kamu bicarakan," jawab Bu Miran, suaranya bergetar. Embok Narti mengangguk, seolah sudah menanti pertanyaan itu. Ia mengajak Bu Miran duduk di teras rumahnya, di mana aroma rempah-rempah dan dupa menguar dari dalam. "Pesugihan bukan sembarang cara, ini adalah jalan yang penuh tantangan. Tapi jika kau serius, kau harus tahu apa yang akan kau hadapi." Sambil menjelaskan, Embok Narti bercerita tentang berbagai metode pesugihan. Ada yang meminta bantuan makhluk gaib, ada juga yang melalui ritual tertentu. Kau perlu melakukan persembahan. Biasanya, darah segar dan kepala kambing menjadi syarat utama, katanya dengan tenang. Mendengar hal itu, Bu Miran merasakan ketakutan menyelip di antara harapan. "Tapi, apa konsekuensinya?" tanyanya, berusaha menahan kegelisahan di dalam hati. "Setiap tindakan ada harganya, Bu. Tumbal itu tidak boleh dianggap remeh. Kau harus siap menghadapi apapun yang terjadi setelahnya," jawab Embok Narti, dengan nada serius. Bu Miran terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya mengalahkan rasa takutnya. Dalam pikirannya, ia membayangkan Arman dan Tari yang bisa bersekolah dengan baik, tidak lagi merasakan kesulitan seperti sekarang. Setelah berbincang cukup lama, Bu Miran pulang dengan pikiran yang penuh dengan rencana. Ia mulai merencanakan ritual yang harus dilakukan. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk melakukannya, meskipun ada rasa ragu yang terus mengganggu. Ia tahu bahwa jika tidak segera bertindak, kehidupannya tidak akan berubah. Hari demi hari berlalu, dan Bu Miran semakin terjebak dalam pikirannya. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Di pasar, ia memperhatikan pedagang kambing dengan seksama, memastikan bahwa ia bisa mendapatkan kambing yang sehat untuk dipersembahkan. Setiap kali ia melihat kambing, hatinya bergetar antara rasa ngeri dan harapan. Malam yang ditunggu pun tiba. Dengan hati yang berdebar, Bu Miran mempersiapkan semua perlengkapan untuk ritual. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus diambil. Ia mengatur altar sederhana di halaman belakang rumahnya, mengatur lilin, dupa, dan persembahan kambing yang telah disiapkan. Dalam suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani, ia merasakan ketegangan di udara. Sebelum memulai ritual, Bu Miran menatap langit, berharap agar Tuhan memberinya petunjuk. Ia berdoa untuk anak-anaknya, untuk masa depan yang lebih baik. Namun, saat ia mulai membaca mantra yang diajarkan Embok Narti, hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Bagaimana jika makhluk gaib yang dipanggil tidak menyukainya? Bagaimana jika ada konsekuensi yang tidak terduga? Ritual dimulai. Ketika pisau menyentuh leher kambing, darah segar mengalir, dan Bu Miran merasa seolah waktu berhenti. Dalam hening, ia merasakan sesuatu yang aneh, angin dingin berhembus, dan bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan. Suara bisikan mulai terdengar, seolah makhluk gaib menjawab panggilannya. Di saat itu, Bu Miran merasakan percampuran antara ketakutan dan harapan. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang gelap, dan tidak ada jalan kembali. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayarnya. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Bu Miran berdiri di halaman belakang rumahnya, mengatur semua perlengkapan ritual dengan hati-hati. Di tengah suasana hening, hanya suara angin yang sesekali berbisik, ia merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap sudut hatinya. Kambing yang telah dipersiapkan, terikat dengan kuat, tampak tenang, seolah tidak menyadari apa yang akan terjadi. Bu Miran mengenang kembali setiap petunjuk yang diberikan Embok Narti. "Kau harus fokus dan percaya," kata Embok Narti. "Makhluk gaib hanya akan memberikan apa yang kau inginkan jika kau tulus dan tidak ragu." Namun,
Keraguan tetap menyelimuti pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil langkah ini? Ia memulai ritual dengan menyalakan lilin dan dupa yang telah disiapkan. Aroma dupa yang menyengat membuatnya merasa pusing, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Dalam hati, ia berdoa, memohon agar semua ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang diinginkan. Ia ingin anak-anaknya merasakan kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Setelah mengatur altar, Bu Miran mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Embok Narti dengan suara pelan namun tegas. Setiap kata terasa berat di bibirnya, seolah mengikatnya pada janji yang belum sepenuhnya ia pahami. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, suasana sekelilingnya mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat. Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu saat Bu Miran melihat bayangan di antara pepohonan. Dalam ketegangan itu, ia terus melanjutkan ritual. Dengan hati-hati, ia mengambil pisau yang telah disiapkan dan melangkah mendekati kambing. Tangan Bu Miran bergetar, dan ia menutup matanya sejenak, berdoa agar Tuhan melindunginya. Ketika pisau menyentuh leher kambing, darah segar mengalir keluar. Dalam momen itu, suara bisikan terdengar semakin jelas. Seolah makhluk gaib yang dipanggil merespons. Bu Miran merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, dan ia membuka matanya. Di hadapannya, bayangan gelap mulai terbentuk, menampakkan sosok yang tidak dapat dikenalnya. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu menggetarkan bumi di sekelilingnya. Bu Miran merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan harapannya. Aku Bu Miran. Aku memanggilmu untuk meminta kekayaan, agar aku bisa menghidupi anak-anakku," katanya, suaranya bergetar. Bayangan itu mendekat, dan Bu Miran dapat merasakan aura menakutkan yang menyertainya. "Kekayaan tidak datang tanpa biaya. Apa yang kau siapkan sebagai tumbal?" tanya sosok itu, suaranya serak dan dalam. Bu Miran merasa tercekik oleh ketakutan. Ia tahu bahwa tumbal bukan hanya sekadar hewan, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Aku telah melakukan yang diminta," jawabnya, mencoba menunjukkan keberanian di depan makhluk itu. "Keberanianmu mengundangku, tetapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya," katanya, sebelum menghilang dalam kegelapan. Suasana kembali tenang, dan Bu Miran terengah-engah, merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa ia kembalikan. Setelah ritual selesai, Bu Miran kembali ke dalam rumah, merasa lelah secara fisik dan emosional. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam pikirannya, ada campuran antara harapan dan ketakutan. Apakah benar kekayaan akan datang? Apa yang harus ia bayar untuk itu? Hari-hari berlalu, dan Bu Miran mulai merasakan perubahan. Pelanggan warungnya mulai berdatangan, dan pendapatannya meningkat pesat. Ia tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Namun, di balik kesuksesan ini, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Arman dan Tari, anak-anaknya, mulai merasakan perubahan juga. Mereka melihat ibunya yang tampak lebih bahagia dan bersemangat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Bu Miran merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan halus yang memanggil namanya, dan merasakan bayangan gelap yang mengintai dari sudut matanya. Kehidupan Bu Miran berubah drastis. Tetapi dengan perubahan itu datanglah beban yang semakin berat. Ia mulai bertanya-tanya tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan ini. Kesehatannya menurun, dan ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Setiap malam, ia berdoa, berharap agar semuanya baik-baik saja. Namun, suara bisikan yang terus mengganggu mengingatkannya bahwa ia telah mengikat perjanjian dengan dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Setelah malam ritual yang mencekam, kehidupan Bu Miran perlahan mulai berubah. Dalam beberapa hari, warung gulai kambingnya menjadi ramai. Pelanggan berdatangan, dan pendapatan yang sebelumnya pas-pasan kini meningkat pesat. Bu Miran tidak bisa mempercayai keajaiban yang terjadi. Setiap kali dia menghidangkan gulai, senyum bahagia menghiasi wajahnya,
dan kebahagiaan itu membuatnya merasa seolah semua pengorbanan yang dilakukan terbayar lunas. Namun, di balik kebahagiaan itu, Bumiran merasakan ketegangan yang terus menggelayuti pikirannya. Meski pendapatan meningkat, ia tidak bisa melupakan bisikan-bisikan yang sering ia dengar di malam hari. Suara itu datang dalam mimpi dan terkadang membangunkannya dari tidur dalam keadaan terengah-engah. Dalam hati, Bumiran tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan Bumiran merasa seolah hidupnya diubah dalam sekejap. Arman dan Tari, anak-anaknya, mulai merasakan perubahan yang sama. Arman bisa membeli buku-buku baru untuk sekolah, dan Tari tidak lagi harus berbagi mainan dengan teman-temannya. Mereka tampak lebih bahagia, dan kebahagiaan mereka adalah segalanya bagi Bumiran. Namun, di sudut hatinya, ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Suatu malam, setelah menutup warung, Bumiran duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Dia memandangi bintang-bintang di langit dan bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar layak. Rasa syukur bercampur dengan rasa takut, dan dalam benaknya, ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Ketika Arman dan Tari masuk ke dalam rumah, Bumiran tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. "Ibu, kenapa kita tidak pernah pergi ke tempat yang lebih baik?" tanya Arman, anak sulungnya, dengan polos. "Kita bisa pergi ke taman atau makan di restoran yang enak." Bumiran terdiam. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi di balik keberhasilan ini, ada bayang-bayang yang tak bisa ia ungkapkan. "Nanti, Nak, Ibu masih banyak yang harus dikerjakan," jawabnya, mencoba mengalihkan perhatian. Seiring bertambahnya pelanggan, Bumiran juga merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap malam, saat ia menutup warung dan beristirahat, bisikan itu semakin kuat. Terkadang, ia merasa ada sosok gelap yang mengawasinya dari jauh. Dalam mimpinya, ia sering melihat bayangan kambing yang dikorbankan, seolah mengingatkan bahwa semua ini tidak gratis. Suatu malam, saat Bumiran terbangun dari mimpi buruk, ia menemukan Arman berdiri di samping tempat tidurnya. "Ibu, kau tidak apa-apa?" tanya Arman, khawatir. Melihat wajah anaknya, Bumiran merasa hatinya tersentuh. Ia berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. "Ya, Nak, Ibu hanya merasa lelah," jawabnya, berusaha meyakinkan. Keesokan harinya, Bumiran memutuskan untuk pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan makanan tambahan untuk warungnya. Saat ia berjalan melewati jajaran pedagang, ia melihat seseorang yang menarik perhatiannya, seorang dukun yang tampak misterius, berdiri di sudut pasar dengan tatapan tajam. Bumiran merasa ada sesuatu yang aneh, dan tanpa sadar ia menghindar dari pandangan dukun itu. Di dalam hati, Bumiran ingin berbicara dengan dukun tersebut, untuk menanyakan apakah ada cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, rasa takut menghalanginya. Ia mengingat kata-kata Embok Narti, setiap tindakan ada harganya. Ketakutan akan konsekuensi dari pesugihan membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, keberuntungan Bumiran terus berlanjut, tetapi di balik semua itu, hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Ia sering merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Setiap kali mendengar tawa anak-anaknya, ia merasakan kebahagiaan sekaligus kesedihan. Ia ingin memberikan yang terbaik, tetapi ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membawa bayang-bayang yang mengintai. Suatu malam, saat Bumiran terjaga lagi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara bisikan itu terdengar lebih dekat, lebih mendesak, ia tidak bisa tidur. Dan saat ia melihat keluar jendela, ia melihat bayangan gelap melintas cepat. Dalam ketakutan, ia menutup matanya dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan Bumiran berada di puncak kesuksesan. Warung gulai kambingnya menjadi salah satu yang paling ramai di daerah itu. Namun, di balik keberhasilan yang gemilang, ada satu hal yang semakin mengganggu ketenangan Bumiran, suara bisikan dan bayangan gelap yang terus mengikutinya. Rasa takut dan penyesalan semakin menyelimuti pikirannya,
dan ia merasa bahwa hidupnya telah menjadi permainan antara cahaya dan kegelapan. Suatu malam, setelah menutup warung, Bu Miran terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Arman dan Tari terjebak dalam kegelapan, mendengar tangisan mereka yang teredam. Ketika ia membuka mata, ia segera berlari ke kamar anak-anaknya. Melihat mereka tertidur dengan tenang, hatinya sedikit lega, tetapi rasa khawatir itu tak kunjung hilang. Keesokan harinya, Bu Miran memutuskan untuk menemui dukun yang pernah dilihatnya di pasar. Ia merasa perlu untuk mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi. Dalam perjalanan menuju dukun tersebut, hatinya berdebar. Apa yang akan dia katakan? Apakah dia akan menyesali keputusan yang sudah diambil? Setibanya di tempat dukun itu, Bu Miran merasakan suasana yang mencekam. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambutnya. "Bu Miran, apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya dalam dan terkesan misterius. Bu Miran terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata. "Aku ingin tahu tentang pesugihan. Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri semua ini?" ujarnya, suara bergetar. Dukun itu mengamati Bu Miran dengan tajam. "Setiap tindakan ada konsekuensinya. Apa yang kau ambil harus dikembalikan. Jika tidak, kau akan kehilangan lebih dari sekadar kekayaan," jawabnya dengan serius. Kata-kata itu menghancurkan harapan Bu Miran. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. "Apakah aku akan kehilangan anak-anakku?" tanyanya, air mata mengalir di pipinya. Konsekuensi pesugihan tidak selalu tampak dengan jelas. "Kau telah mengikat janji, dan makhluk gaib menuntut pembayaran," ucap dukun itu, nada suaranya menegaskan kengerian yang akan datang. Kembali ke rumah, Bu Miran merasa terjebak dalam putaran yang tidak bisa ia keluar. Ia berusaha untuk tetap kuat demi anak-anaknya, tetapi ketakutan terus menghantuinya. Dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan yang diambil. Apakah kekayaan yang ia peroleh sebanding dengan risiko yang harus dihadapi? Hari-hari berlalu, dan Arman mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tetapi seiring waktu, kondisinya semakin memburuk. Bu Miran panik dan segera membawanya ke dokter, tetapi semua usaha tampaknya sia-sia. Arman tidak kunjung sembuh, dan setiap kali Bu Miran menatap wajah anaknya, ia merasa bersalah. Dalam benaknya, ia terus-menerus mengingat ritual yang dilakukannya dan tumbal yang harus dibayar. Sementara itu, Tari, yang masih kecil, menjadi semakin cemas melihat kondisi kakaknya. "Ibu, kenapa Arman tidak sembuh?" tanyanya dengan suara kecil, penuh ketakutan. Melihat kepolosan anaknya, hati Bu Miran hancur. Suatu malam, saat Bu Miran terjaga karena suara tangisan Tari, ia melihat bayangan gelap melintas di sudut ruangan. Dalam kepanikan, ia meraih anaknya dan memeluknya erat. "Ibu ada di sini, Nak. Ibu akan melindungimu," ucapnya, meskipun dalam hati ia merasakan ketidakberdayaan. Keesokan harinya, Bu Miran kembali ke dukun untuk mencari solusi. Ia merasa tidak ada pilihan lain. "Tolong, saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan?" tangisnya, suaranya penuh harapan. Dukun itu menatapnya dengan tatapan penuh simpati. "Kau harus melakukan ritual pembersihan. Kembalikan tumbal yang kau ambil sebagai pengorbanan. Hanya dengan cara itu, kau bisa menyelamatkan anak-anakmu," katanya. Dengan hati yang berat, Bu Miran pulang dan memikirkan semua yang harus dilakukan. Ia tahu ini adalah langkah terakhir, tetapi rasa takut dan penyesalan semakin menggerogoti pikirannya. Malam itu, ia merasa terjebak antara harapan dan kegelapan. Ketika malam tiba, Bu Miran bersiap untuk ritual terakhir. Ia menyiapkan semua perlengkapan dengan tangan bergetar. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini bisa mengembalikan keadaan menjadi normal. Ia ingin menghapus semua kesalahan yang telah ia buat. Dengan penuh ketakutan, Bu Miran memanggil makhluk gaib yang pernah ia panggil sebelumnya. Dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan saat bayangan gelap muncul kembali. "Kau kembali, Bu Miran. Apa yang kau inginkan?" suara itu menggema,
membuatnya merinding. Aku ingin mengembalikan apa yang telah kutambil. Tolong, selamatkan anak-anakku, teriak Bumiran, air mata mengalir di wajahnya. Namun, bayangan itu hanya tertawa pelan, suara yang mengerikan. Kau tahu, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Kembalikan apa yang kau ambil, atau kau akan kehilangan lebih dari itu. Tanpa berpikir panjang, Bumiran mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dalam momen itu, ia merasa seolah semuanya telah berakhir. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, Bumiran berdoa untuk keselamatan anak-anaknya, berharap agar pengorbanannya tidak sia-sia. Keesokan harinya, ketika Arman terbangun, ia merasa lebih baik. Namun, saat Bumiran berusaha tersenyum, ia merasakan kekuatan yang menghilang dari tubuhnya. Dalam beberapa hari, kesehatan Bumiran menurun drastis. Ia tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Akhirnya, Bumiran terbaring lemah di tempat tidurnya, dikelilingi oleh Arman dan Tari. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat wajah anak-anaknya, dan rasa cinta yang mendalam mengisi hatinya. Ia telah memberikan segalanya untuk mereka, tetapi dalam prosesnya, ia kehilangan dirinya sendiri. Dalam keadaan sekarat, Bumiran berbisik, "Maafkan ibu. Ibu mencintaimu." Dan dengan itu, ia menutup mata, meninggalkan dunia yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Cerita ini mengandung beberapa hikmah yang mendalam, di antaranya. 1. Harga dari keputusan. Setiap keputusan yang diambil, terutama yang melibatkan jalan yang tidak benar, memiliki konsekuensi. Bumiran mengambil keputusan untuk melakukan pesugihan demi mendapatkan kekayaan, tetapi ia tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. 2. Cinta sejati seorang ibu. Bumiran menunjukkan cinta yang tulus untuk anak-anaknya dengan berkorban demi keselamatan mereka. Ini mengajarkan bahwa cinta sejati seringkali melibatkan pengorbanan, meskipun itu menyakitkan. 3. Kekayaan yang tidak selalu membawa kebahagiaan. Meskipun Bumiran mendapatkan kekayaan dengan cepat, kebahagiaan dan ketenangan hidupnya justru terganggu. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah seringkali membawa masalah baru. 4. Pentingnya memilih jalan yang benar. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun terkadang jalan tersebut terasa sulit. Mengambil jalan pintas bisa membawa pada konsekuensi yang tidak diinginkan. 5. Refleksi diri dan penyesalan. Bumiran mengalami konflik batin yang mendalam dan penyesalan seiring berjalannya waktu. Ini menunjukkan pentingnya refleksi diri dan kesadaran akan pilihan yang diambil. 6. Kekuatan dan kelemahan manusia. Cerita ini menggambarkan sisi manusiawi yang kompleks, keinginan untuk memperbaiki hidup dan ketakutan akan konsekuensi. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatan yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. 7. Kesadaran spiritual. Menghadapi dunia yang tidak terlihat dan kekuatan gaib mengingatkan kita akan pentingnya spiritualitas dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Hikmah-hikmah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, menghargai cinta dan pengorbanan, serta menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan keselamatan keluarga.